Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Waj'alna min hizbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashirna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang kemarin sudah kita bahas ta'alluq, hubungan sifat Allah dengan perkara lain selain zatnya Allah. Sifat kudrat hubungannya adalah memunculkan atau menjadikan segala apapun perkara yang mungkin terjadi. Ketika dia muncul, maka perkara yang mungkin itu muncul atas kudrat dan iradatnya Allah. Jadi dua sifat ini, kudrat, iradat, urusan sama perkara mungkin. Yang satu kudrat kerjanya itu memunculkan, iradat kerjanya menentukan keadaannya. Jadi kalau kamu kok menghayal atau berharap istri akan lahiran, anak besok akan lulus atau enggak, besok kerjaan diterima atau enggak, besok akan ada rezeki atau enggak, besok akan, itu semua kan mungkin terjadi. Ketika mungkin itu kok muncul jadi nyata, maka munculnya itu bukan dari yang lain, pasti dari kudrat iradatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kok munculnya bergandengan sama ini sama itu digandengkan doang sama Allah. Asli hubungan kemunculannya adalah muncul dengan hubungan pada kudrat iradatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tentang apa yang terjadi di jagat raya ini. Segala yang mungkin ketika muncul, maka mungkin itu muncul atas kudrat iradatnya Allah subhanahu wa ta'ala.
Sehingga kamu jangan pernah merasa punya jasa sama orang. Lu kalau nggak ada gua mati lu. Lu kalau nggak ada gua nggak dapat kerja. Ente kalau nggak ada saya nggak. Ente kalau semuanya itu bisa muncul atas kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ta'aluk yang pertama, namanya ta'aluk kudrat dan iradah. Kudrat ta'aluknya namanya takdir, iradah namanya tahsis. Takdir itu memunculkan atau menciptakan, tahsis itu menentukan. Terus yang kedua, yang ta'aluk yang ketiga, adapun ta'aluk atau hubungan sifat Allah dengan perkara lain selain zatnya Allah. Ta'aluknya sifat ilmu. Apa ta'aluknya sifat ilmu? Ta'aluknya sifat ilmu adalah inkisyaf, yaitu tersingkap. Inkisyaf yang maknanya meliputi. Maksudnya segala perkara yang ada, segala perkara yang tidak ada, segala perkara yang wajib, segala perkara yang mustahil, segala perkara yang jaiz, semua perkara ini ada di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua perkara berhubungan sama ilmunya Allah. Setiap kejadian yang ada pasti berhubungan sama ilmunya Allah. Kenapa kok jadinya begini? Karena Allah mengetahui hal tersebut. Gak ada satupun yang tidak berhubungan dengan ilmunya Allah, gak ada. Baik itu berkaitan sama perkara yang wajib, perkara yang mustahil, ataupun perkara yang jaiz. Jadi Allah mengetahui segala perkara, nggak ada yang terlewat satupun dari ilmunya Allah. Segala perkara yang ada dan tiada itu nyata. Taunya Allah secara nyata. Nyata itu nggak akan berganti sama yang lain, itu nyata. Kalau kamu tahu, kadang taunya kira-kira, taunya dugaan, taunya sangkaan. Tapi ilmunya Allah nggak ada yang demikian. Ilmunya Allah nyata. Apa yang Allah tahu, yaitu yang nyata akan terjadi seperti itu. Nggak ada yang lain lagi. Dan Allah mengetahui semua itu secara terperinci. Terperinci itu detail. Hingga yang rumit-rumit, yang kecil-kecil mendetail, semua jelas bagi Allah Subhanahu. Diliputi ilmunya Allah. Diliputi itu kayak apa ya? Kayak ruangan ini ada asapnya semua gitu. Diliputi oleh asap, berarti nggak ada satupun yang terlewat gitu loh. Semuanya ada di dalamnya semua. Jadi seluruh perkara yang wajib, yang mustahil, yang jaiz itu diliputi ilmunya Allah. Yang wajib Allah mengetahuinya, yang mustahil Allah mengetahuinya, yang jaiz Allah mengetahuinya, dan Allah mengetahui itu semua dengan ta'aluk tanzizil qadim. Namanya ta'aluk tanzizil qadim. Ta'aluknya ilmu cuma satu. Kalau kudrat iradat ada berapa? Dua. Siap menciptakan, siap menentukan, dan nyata menciptakan atau nyata menentukan.
Kalau ilmu hanya satu takluknya, apa? Nggak ada siap mengetahui, nggak ada, tapi nyata mengetahui. Allah tentang keadaan dirinya sendiri, Allah nyata mengetahui. Tentang keadaannya makhluk, Allah nyata mengetahui. Nggak ada yang terlewat dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya semua yang wajib, yang mustahil, yang jaiz itu jelas diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada permulaannya. Nggak ada awalnya. Kapan Allah tahu tentang dirinya sendiri, kapan Allah tahu tentang makhluknya, itu nggak ada permulaan. Bagaimana caranya Allah tahu? Nggak usah kamu pikirin, nggak usah kalau dipikirin segala. Yang jelas Allah tahu nggak kayak kita tahunya. Kalau kita kan tahunya dikasih tahu, tahunya mikir dulu, tahunya mencoba-coba dulu. Allah enggak, Allah tahu tanpa didahului kebutuhan. Semua nyata di ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah mengetahui tentang sifat 20. Tahu nggak Allah? Jangankan sifat 20, yang tak terhingga pun diketahui oleh Allah. Kan sifat Allah itu 20 apa lebih? Sifat Allah ada berapa? Sifat Allah tidak terbatas. Sifat kesempurnaan Allah tidak Sifat sempurna itu gimana? Disebut ini sifat kesempurnaan. Sifatnya bagaimana sempurna itu? Sifat sempurna itu sifat yang layak mendapatkan pujian. Itu sifat sempurna. Sebaliknya sifat yang terhina itu sifat yang gak layak mendapatkan pujian. Itu maka gak ada sifat itu bagi Allah, gak ada. Semua sifat Allah sifat yang terpuji. Kayak begini, hebat, pincang, hebat. Pincang kok hebat? Pincang nggak hebat dong. Jelek tapi begini, jelek kok begini, nggak ada. Kalau ganteng, nah begini, sempurna, cantik, jelek gini dong, jelek kok begini, gimana sih? Artinya semua sifat yang tidak menunjukkan keadaan yang bisa dipuji, maka itu bukan sifat sempurna. Sifatnya Allah sifat sempurna. Berapa sifat sempurnanya Allah? Tidak terbatas. Adapun yang kita ketahui itu hanya 20. Allah mengetahuinya secara terperinci dari wujud sampai mutakalliman, maka itu wajib pada zatnya Allah. Sebaliknya yang mustahil, yang jauh dari zatnya Allah, yaitu sifat-sifat kecacatan, sifat-sifat kerendahan, sifat-sifat kehinaan, semuanya mustahil bagi Allah. Dan Allah mengetahui itu. Apa diantaranya? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu gak ngantuk, gak tidur. Allah beritakan, saya ini gak ngantuk, gak tidur. Ngantuk itu bukan sifat sempurna, tidur bukan sifat sempurna, maka itu mustahil bagi Allah. Dan semua yang mustahil itu enggak terhingga, banyaknya diketahui oleh Allah secara terperinci. Adapun kita hanya tahu 20 yang mustahil bagi Allah. Kemudian yang jaiz, Allah mengetahui pula perkara yang jaiz. Yang wajib Allah tahu, yang mustahil Allah tahu. Yang mustahil ya lawannya dari sifat yang 20 itu Allah tahu. Lawan dari sifat 20 apa? Ya dari Adam sampai Abkaman. Adam dari sifat tiada sampai bisu, itu mustahil bagi Allah. Dan yang berikutnya Allah pun tahu pula perkara yang jaiz, yaitu yang berkaitan sama perkara yang
ciptakan, yaitu termasuk isinya alam, isinya langit, isinya bumi, isinya diri kita, isinya apa saja. Allah mengetahuinya secara terperinci. Baik itu alam ini yang sudah tercipta, yang sudah mana? Yang sudah tercipta mana? Yang kemarin sudah tercipta. Yang sedang tercipta mana? Sekarang. Yang akan tercipta mana? Besok, nanti. Dan yang tidak akan tercipta. Jadi ada 4 perkara yang diketahui oleh Allah berkaitan sama alam. Apa? Yang sedang tercipta sekarang, yang sudah tercipta yang lalu, yang akan tercipta yang besok, dan yang tidak akan tercipta. Kayak si fulan kayak begini, kafirnya, imannya Fir'aun tercipta enggak? Imannya Fir'aun tercipta enggak? Enggak. Kafirnya Sayyidina Abu Bakar tercipta enggak? Enggak. Maka yang tidak tercipta pun Allah ketahui. Apa yang Allah tidak akan ciptakan, gitu loh. Makanya segala yang berkaitan sama keadaan dunia, baik yang sudah, yang sedang, yang akan, yang tidak akan terjadi, semua itu diliputi ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya. Seperti yang tidak akan pernah diciptakan oleh Allah seperti imannya Fir'aun. Maka Allah mengetahui semua hal tersebut tanpa didahului apapun. Jadi kalau kamu mau melihat keadaan tentang diri kita, kenapa kok saya jadinya begini, kenapa kok saya punya bapak namanya ini, punya ibu namanya ini, punya anak, punya kawan, maka itu semua, keadaan itu semua diketahui oleh Allah dan dipilihkan oleh Allah. Jadi nggak ada yang lepas dari Allah, nggak ada. Kalau itu perkara mungkin, ya tidak pernah lepas dari qudrat iradat. Kalau itu perkara umum, wajib, mustahil, jaiz, enggak pernah lepas dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita mau kaitkan sebuah kejadian, kamu nggak bisa nanya, kenapa kok begini? Allah tahu. Kayak malaikat lah nanya, ya Allah, kenapa engkau jadikan manusia? Tanya. Kan manusia itu mau bunuh-bunuhan nanti, ya Allah, akan menumpahkan darah, akan. Apa jawabnya Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Saya tahu yang kamu nggak tahu. Makanya kamu jangan ngomong kejadian, kenapa kok kejadiannya begini? Allah tahu yang kamu nggak tahu. Lah, apa yang Allah ketahui itu mengandung hikmah. Apa yang Allah ketahui itu mengandung nilai kebijaksanaan, mengandung nilai keadilan di dalamnya. Hingga kamu nggak bisa menilai mestinya jangan begini dong, begini aja. Oh, itu kan ukuran kamu. Nah, kita mau kembalikan kepada Allah. Allah mengetahui segalanya dan pengetahuan Allah sempurna. Makanya kamu jangan sampai jadi orang yang gampang kecewa dengan suatu kejadian. Kenapa? Karena suatu kejadian kamu nggak tahu ini akan baik atau akan buruk, kamu nggak tahu. Seperti apa ya, kejadian apa saja bisa saja itu membawa pada kebaikan, bisa membawa pada keburukan. Jangan kamu nilai, oh ini pasti jelek,
Kayak kejadian seorang dia pesen sama istrinya, ini saya besok mau pagi-pagi mau berangkat kantor, mau rapat, ini dokumen tolong kumpulin, saya ngantuk, saya mau tidur. Kata istrinya, tinggal ngumpulin dokumen, masukin tas, cepet, besok aja bisa. Istrinya ikut tidur. Nah kan dokumen gak repot, tinggal masukin tas, selesai. Besok begitu pagi-pagi, habis sholat subuh, gak disangka apa, anaknya nangis satunya, mencret satunya, berantem satunya, sampai gak kepikiran dokumen. Lakinya bangun, selesai untuk makan ambil tas berangkat. Sampai di mobil, duduk di bis, dia nunggu bisnya jalan, dibuka tasnya, dokumen kosong semua, enggak. Ngomelnya sampai langit, istri sialan, dasar kurang ajar, nggak ngerti laki, capek, macem-macem. Tinggal masukin dokumen aja nggak mau. Pulang dia turun dari bis ngambil, karena kalau nggak pakai dokumen saya nggak bisa rapat katanya. Pulang. Sampai di rumah berantem di rumah, masuk berangkat sampai tempat bis lagi, bis yang pertama udah jalan, harus naik bis yang ke, tambah marah, telat udah, saya nggak bisa, tambah macem-macem. Sambil duduk di sampingnya supir ngomel, supir kan sumpah nih orang ngomong rutu aja, ngomong apa dari sih, kenapa sih Pak, ini istri saya bego begini. Coba saya tadi pagi kan nggak terlambat, saya kantor bisa sukses. Kata supirnya, Pak, untung Bapak nggak ikut bis yang pertama. Kenapa? Tabrakan, Pak. Yang mati banyak. Oh iya, untung Pak ya. Pintar istri saya berarti Pak ya. Nah, tadi lo maki-maki istri, ngajak ribut sama istri, sekarang seneng, untung istri saya. Hah? Jadi kamu nggak bisa menilai ini kejadian ini akan baik atau akan buruk. Hingga kamu nggak bisa menilai kenapa kok begini kejadiannya, mengecewakan. Oh, nggak tahu. Allah mengetahui mana yang baik untuk kita, mana yang nggak baik untuk kita. Maka itu semua berhubungan sama ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kembalikan, ya Allah, kalau kita jalan mau milih nih kiri apa kanan ya, nah saya pilih kanan lah. Mudah-mudahan cocok sama ilmumu ya Allah, dan ini yang terbaik untuk saya. Gitu berharap gitu. Kalau enggak ya pilihkan ya Allah mana yang baik. Kenapa? Karena semua itu mana yang baik mana yang buruk ada di ilmunya Allah. Allah yang tahu. Kita nggak tahu mana yang baik mana yang buruk. Kadang menurut saya baik, nggak taunya buruk. Pokoknya kalau nggak sama Siti saya nggak mau kawin. Siti yang terbaik, kata siapa? Begitu kawin sama Siti nyesel dia. Nyesel gue sama Siti kawin tadi lo. Jadi jangan mutusin ini. Kenapa? Ilmu kita sedikit. Ilmu kita nggak bisa menyingkap segala sesuatu, hingga nggak akan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sempurna ada pada ilmunya Allah, maka kembalikan kepada ilmunya Allah. Ya Allah, ini cocok sama pilihanmu ya Allah, mudah-mudahan ini yang terbaik. Kalau enggak ya Allah, pilihkan untuk saya yang terbaik, karena kita nggak tahu. Kamu pingin ini, pingin ini, pingin ini. Kamu nggak tahu ini baik nggak untuk saya. Maka kalau ini nggak baik ya Allah, mohon diganti dengan yang terbaik. Kalau baik datangkanlah untuk saya. Gitu maksudnya. Jadi kita kembalikan kepada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semua mau diukur pakai ilmunya kita repot. Apalagi gara-gara kamu nggak tahu ilmunya, kamu ke dukun nanya sama dukun. Ini yang terbaik yang mana Mbah Dukun? Nah itu. Ambil ayam hitam, ayam putih kan repot. Maka jangan pernah mengandalkan yang lain, andalkan semua itu kembali kepada ilmunya Allah. Walaupun sudah terjadi, walaupun
kelihatannya pahit banget. Tapi yang pahit itu nantinya akan bawa manis. Kayak anggap aja kamu minum jamu. Orang minum jamu itu awalnya memang pahit, tapi dampaknya baik. Beda sama yang manis-manis. Kalau kok senengnya sama yang manis-manis, dampaknya belakangnya nanti kencing manis. Repot ya. Kayak semut. Ini kita ambil gambaran semut. Semut itu paling senang sama apa? Gula. Tapi ketika semut itu dekat sama gula, dia nggak karuan. Bukan ngambil gula, malah berenang dalam, jadinya apa? Koid. Banyak semut ngambang di air. Kenapa? Karena dia nggak terima sedikit. Ketika tahu, oh ini baik untuk saya ambil. Oh enggak. Kalau kamu ambil semua malah nggak baik. Ambil secukupnya dikit. Kalau kamu malah ambil semua, kamu tenggelam di situ, mati di situ kamu malah nanti. Jadi jangan menilai sesuatu. Oh ini baik untuk saya harus ambil yang banyak, jangan. Tahu wah ini ada di ilmunya Allah, saya ambil secukupnya saja saya. Nah, jadi jangan sampai kita lengah bahwa segala yang terjadi, mana yang baik, mana yang madharah, itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau mengetahui munculnya kebaikan ini berhubungan sama ilmunya Allah. Munculnya ini hubungan sama ilmunya Allah. Segala kejadian hubungan sama ilmunya Allah. Allah mengetahui itu. Jadi kamu jangan pernah protes, kenapa hujan ya Allah? Kenapa begini ya Allah? Kenapa? Quran mengatakan apa? La yus'alu amma yaf'alun. Jangan kamu tanya kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Kok nggak boleh, kenapa? Allah mah bebas berbuat apa saja. Ya nggak bebas ente. Jangan mah gua mah bebas. Lu siapa? Kalau lu begini, lah lu bebas. Bebas pulsa, bebas parkir, bebas macam-macam. Kalau mau bebas, celana naik satunya potong. Nah, udah jalan, bebas lah kamu tuh mau kemana? Kayak orang nggak bakal ganggu kamu nggak. Sobek satu celananya, satunya potong, jalannya sendal satu, udah beres. Kamu mau kemana? Kayak mau Noel apa aja nggak ada yang marah, mau masuk rumah aja nggak ada yang marah, nggak, tenang aja. Nusuk ustadz ya aman, kan? Ente mau ngebom apa ya aman, pokoknya apa sih? Oh ya sudah, beres dah, nggak ada kesalahan. Ya, jadi kita kembalikan ini makna inkisyaf yang maknanya meliputi. Itu semua terliput di ilmunya Allah. Hingga ada perkataan Allah lebih dekat dari urat nadi. Yang dimaksud Allah itu lebih dekat, maknanya Allah itu meliputi kita dengan ilmunya. Sesuatu yang di ilmu itu dekatnya udah nggak pakai jarak lagi. Kayak semua yang di ilmu kamu dan diri kamu jaraknya berapa? Ya nggak ada jaraknya. Kalau kita mau ngomong Allah itu sangat dekat dengan hambanya, maknanya Allah bukan nempel sama kita. Bukan dekat maknanya jarak, bukan. Tapi dekat maknanya meliputi. Kita itu ada di ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui detail jelas tentang kita, tanpa ada yang terlewat, tanpa ada yang terhijab, tanpa ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga apapun yang kita kerjakan, mana yang baik, mana yang buruk, itu jelas bagi Allah, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita selalu berharap
Allah menjadikan kebaikan kepada kita, menjalankan kita pada jalannya orang-orang yang diridhoi, orang-orang yang soleh. Karena semua itu muncul dari kudrat dan iradatnya Allah sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini makna inkisyaf. Jadi kalau kamu tahu ini, maka kamu gak akan pernah protes pada yang Allah jadikan. Apapun kejadiannya, mau itu pahit sekalipun, ada hikmahnya. Nggak mungkin Allah ciptakan sesuatu sia-sia, nggak mungkin. Dan semua hikmah itu diketahui oleh Allah. Allah bikin begini, Allah. Makanya di dunia ini kan nggak semua orang cantik kan? Cantik nggak semuanya? Enggak kan? Ada yang jelek. Kalau kamu kok punya anak jelek, jangan khawatir. Allah sudah siapkan pasangan yang jelek lagi. Kamu nggak usah khawatir. Lah ya dong, kalau kamu jelek, kamu juga jangan khawatir. Saya mah kapan lakunya jelek, nggak usah khawatir. Allah udah siapin yang jelek juga. Lah kalau kamu yang jelek kok pengen sama yang cantik, ini yang susah. Kapan saya dapat si anu, susah, sadar diri lah. Kalau sudah buka begitu ya cari yang pas-pasan. Beli kaca. Jangan. Saya kok kapan ya Allah, jangan, sadar diri. Jangan khawatir. Jangan. Masakan, orang buka rumah padang, rumah apa makan. Rumah makan enggak enak itu laku, semua nggak ada yang nggak laku, apalagi Ramadan. Laku semua. Orang kalau sudah lapar itu biar warnanya apa juga masuk. Bawah. Jadi nggak ada yang nggak. Lihat karet ya spaghetti. Itu begitu maksudnya. Jadi semuanya jelas gitu loh. Jangan kamu anggap kok begini enggak, semua jelas. Jadi semua ada di ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah pilihkan itu pasti yang terbaik untuk kita. Maka terima, mau itu pahit, mau itu manis. Jangan dikira kalau Allah bikin pahit, Allah mah jelek, jahat. Enggak. Kalau Allah bikin manis baru Allah baik. Enggak. Allah bikin pahit ya Allah itu baik. Allah bikin manis Allah juga baik. Enggak berkurang kebaikan Allah enggak. Semua sempurna ilmunya. Hingga jangan pernah menganggap menilai Allah baik hanya gara-gara ngasih kita manis. Itu kamu kayak orang tua lah sama anaknya lah. Asal bapaknya maksain anaknya minum obat yang pahit, bapak jahat. Nggak tahu ini bapaknya lagi ngasih kebaikan, nggak tahu bapak jahat, bapak musuh pokoknya udah. Nah, ini kalau dikasih permen baru wah ini bapak saya. Nggak begitu, nggak. Kamu jangan kayak anak kecil, kamu harus tahu bahwa Allah ngasih yang pahit ada nilai baiknya, Allah ngasih yang manis juga ada nilai baiknya. Hingga kita kembalikan semua itu kembali kepada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah dari Allah, taufik dari Allah, hingga kita berada dalam kebaikan, dalam pertolongan Allah, dalam ridhonya Allah, dunia sampai akhirat. Selamat di dunia sampai akhirat, kumpul bersama orang-orang yang mulia, para syuhada, para sholihin, para anbiya, bisa melihat wangian kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala abadan untuk selama-lamanya. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna Bi annana tarabna wa annana asrabna 'ala ashrafna fatub alaina taubat taghsil kulli
واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي وذلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.